Baik, shalom jemaat-jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kurang semangat, shalom. Haleluya, kita bersyukur hari ini, pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Itu semua karena Tuhan Yesus. Ada amin? Haleluya. Kita akan mau memuji Tuhan. Dan kita akan, sebelum memulai ibadah kita akan satu dalam doa. Segala pujian hormat hanya bagimu ya Tuhan Yesus kami, Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami muliakan, yang kami agungkan, yang kami sanjung. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga Tuhan kami bisa kembali berkumpul di tempat ini pagi hari ini. Itu semua karena Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami datang di tempat ini, fokuskan kami Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan kami, supaya kami bisa layak untuk memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Ibadah raya kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dari awal pertengahan hingga kami akhiri. Nama Yesus disanjung, ditinggikan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Saya undang jemaat-jemaat bangkit berdiri. Kita akan mau sungguh-sungguh memuji, menyembah Dia, sebab Dialah Tuhan. Hidup kita ini hanya untuk menyembah Tuhan. Oh haleluya, oh sana bagimu. Sembah Dia jemaat, sembah Dia yaitu Yesus Kristus. Ayo katakan kebaikannya dalam hidup Bapak dan Ibu, bahkan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Glory bagimu. Haleluya, Engkau Allah kami. Glory bagimu. Tuhan baik dalam setiap waktu kami. Tuhan baik dalam setiap detik, menit, jam, bahkan minggu, bulan, tahun yang kita lalui. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kita sembah Dia. Haleluya. Kita akan pujian dan syukurku, karena pujian kita ini hanya untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Mari jemaat nyanyikan dengan lagu yang lembut. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, anugerah, bukan karena kekuatanku, kan karena kekuatanku. Sekali lagi dari awal, pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah-Mu, anugerah, bukan karena kekuatanku, karena kekuatan. Ku tahu hidupku
ciptakan, takkan ku ada kemuliaan ku tak hidupku, tak hidupku berharga di matamu, segenap nabi hidupku persembahkan. Kita ulangi dari awal ya jemaat-jemaat, dengan sungguh-sungguh. Mari kita akan mau menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, padamu. Dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah-Mu, karena anugerah, bukan karena, bukan karena ku tak hidupku, ku tak hidupku adalah penyembahan. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, ku tak hidupku berharga di matamu, di matamu, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Ku tak hidupku, ku tak hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan dalam, tapkanku dalam kemuliaan-Mu, ku tak hidupku berharga di mata-Mu Tuhan. Harga benar ya Tuhan, kami ini adalah berharga di mata-Mu Tuhan. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku. Sembahkan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, mari sembah Tuhan. Glory bagi-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami tinggikan Tuhan. Kami mau sembah Engkau, sebab Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami. Mari jemaat, sembah Yesus. Glory bagi-Mu, oh Yesus. Benar ya Tuhan, dalam setiap hidup kami ini hanya untuk mau menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau, terus menyembah Engkau, karena kami tahu Tuhan Yesus, hidup tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa apa-apa Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kita ulangi dari awal. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Haleluya. Benar ya Tuhan Yesus, setiap ada nama lain hanya nama Yesus di dalam hati kami. Karena Tuhan, kami tetap mau berlutut, kami tetap akan mau mengaku setiap lidah kami Tuhan, bahwa Engkau Tuhan besar kuasa-Mu, namamu besar di surga di bumi Tuhan Yesus. Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Dan inilah pujian penyembahan kami ini. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Mari semangat jemaat-jemaat. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Karena kita masih mau semangat, kita semangat memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian untuk Tuhan. Kasih yang begitu besar, karena kasih Tuhan itu sangat besar kuasanya dalam hidup kita. Ada amin. Haleluya. Mana goyangnya jemaat? Kasih yang begitu besar melebar dari dosa. Kasihan selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur.
datang. Haleluya. Kita akan mau terus memuji Tuhan. Kita akan baik saat ini kita akan mau fokus untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan mau mendengarkan Dia melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kita angkat pujian untuk Tuhan Yesus, Roh-Mu yang hidup. Mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu, dalam naungan. Sekali lagi, Roh-Mu yang hidup penuh. Saya minta Bapak Pintu akan menaikkan doa untuk firman Tuhan. Amin. Amin. Untuk fokus kami semua, buka hati kami untuk menyerap firman-Mu dan melakukan di dalam hidup-Mu. Saat ini urapi hamba-Mu Tuhan, karena kami tanpa Roh Kudus tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Tapi oleh karena gagah kuat dan
Shalom. Kok lemes? Shalom. Amin. Semangat, amin. Meskipun tanggal tua tetap semangat. Coba kanan kiri senyum dulu dong. Katakan Tuhan Yesus baik. Iya, jangan. Tuhan Yesus baik. Jangan senyum aja, coba senyum. Hati yang gembira adalah obat loh. Iya, nggak usah ke dokter-dokter, Bapak Ibu. Mahal. Minimal ke dokter. Aduh, kemarin ke rumah sakit, ke dokter cuman konsultasi aja sampai ceng. Obatnya sampai ceng lebih, aduh, rugi Bapak Ibu. Ya enggak, kalau bisa senyum, hati gembira, kita akan sehat. Apapun keadaan kita hari ini, apapun musim dalam hidupmu dan hidupku, ya enggak, kita boleh beriman Tuhan Yesus baik. Dia enggak akan pernah sekalipun meninggalkan saudara dan saya. Amin. Asal kita berharap sama Tuhan. Jangan kalau susahnya baru Tuhan, tolong Tuhan. Kalau ingat, iya besok minggu ya ke gereja. Aduh nggak sempet Tuhan. Kan besok mesti ketemu bos, mesti ambil kangtau Tuhan. Kalau nggak ketemu bos, nggak dapat kangtau, gimana mau kasih makan anak istri Tuhan? Begitu nggak Bapak Ibu? Halo? 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 Loh, kok di sini pada ini? Halo? Hah? Begitu? Ya kalau kagak kerja hari Minggu, wah pas lagi ada janjian lagi hari Minggu, datang ya temenin ya, ntar pokoknya pulang gua kasih duit dah. Gimana ya hari Minggu? Pertanyaan, aduh, kadang-kadang susah apa gampang? Halo? Kadang-kadang susah apa gampang? Hah? Gampang-gampang susah. Iya kadang, udah dah nggak usah inilah. Istilahnya betul kita nggak mengejar harta kekayaan, nggak ngejar duit, betul nggak? Betul. Tapi hidup perlu pakai duit. Duit nggak dibawa mati, betul nggak? Tapi nggak ada duit rasanya kayak mau Jadi duit perlu apa enggak? Perluan duit apa Tuhan? Coba angkat tangan. Yang perlu duit angkat tangan. Boy, Tuhan lihat nih, emang gak pada perlu duit nih? Hah? Perlu duit kok, cuman ragu-ragu, angkat tangan aja. Yang perlu Tuhan, angkat tangan. Angkat tangan dua-duanya. Yang perlu Tuhan, Pak. Amin. Di dunia ini kita perlu gak duit? Perlu. Tuhan bilang belajar sama semut, kita gak boleh malas Bapak Ibu. Tapi di lain itu, kita tetap cari Tuhan. Andalkan Tuhan dulu, nanti berkat baru mengikut. Jangan kejar berkatnya dulu. Amin. Kejar Tuhannya dulu, Bapak Ibu. Kalau kata manusia, ya nggak kata dunia, ketika saudara dan saya kerja. Saudara dan saya kerja, dapat uang toh? Wah, bisnis ABCD. Saudara dapat uang. Menurut saudara saya nanya. Berkat itu, uang itu buat siapa? Buat siapa? Buat kita lah, kita yang nyari, betul gak? Betul gak? Kita yang nyari, kita dapetin buat kita. Tapi berkat yang Tuhan sudah kasih ke kita, ingat, itu punya Tuhan. Ketika saudara udah cari kerja, cari bisnis, mungkin saudara diberkati luar biasa, saudara kaya raya luar biasa. Ingat, apa yang kita punya, rumah kita kah, harta benda kita kah, semuanya punya Tuhan. Loh, jadi kalau saya ini apa Pak? Kita ini cuma sebagai apa? Pengelola. Di dunia ini kita dipercayakan Tuhan sebagai pengelola, perpanjangan tangan Tuhan. Jadi kalau ngomong berkat tuh bukan ngomong masalah materi, rumah, kekayaan, apapun yang kita punya loh. Ketika saudara punya anak-anak sampai hari ini sehat walafiat, sayang sama saudara, itu berkat yang luar biasa yang Tuhan kasih buat saudara.
Amin. Jangan ngomong berkat duit. Berkat duit. Aduh Pak, saya nggak diberkatin Pak. Kita sehat hari ini. Masih bisa coba tarik nafas sama-sama. 1, 2, 3. Masih bisa tarik nafas kan? Bisa kan? Artinya hidungnya nggak mampet kan? Aduh saudara, kalau di oksigen saudara, mahal. Kemarin saya ke Surabaya, mamanya umur 90 tahun, Bapak Ibu. Nafasnya rada susah ini, mesti cari ventilator ya. Dia beli mahal ya pokoknya, dia beli berapa 100 jutaan dah. Buat mau dibawa pulang gitu supaya mamanya bisa dirawat di rumah. Mahal. Saya saudara kalau di ICU, saudara menggap-menggap tet. Nah, murah apa mahal? Halo? Mahal. Coba deh sekarang saudara. Siapa yang mau duit hari ini? Coba saya tanya, angkat tangan ayo, nggak apa-apa. Tuhan lihat loh, siapa yang mau duit, siapa yang butuh uang, ayo. kok susah amat, suruh angkat tangan aja nih, Tuhan lihat. Oh, kalau yang nggak angkat tangan Tuhan nggak butuh Tuhan. Coba, siapa yang butuh uang, angkat tangan. Oke, kita butuh, betul? Nah, coba misalkan, saya punya uang 1 miliar. Saya hari ini saya kasih saudara. Mau nggak? Mau nggak? Mau betul? Ya. Tapi besok saudara nggak hidup lagi. Tuh, dulu pertanyaan dulu, jawab dulu. Saya kasih uang 1 miliar, mau? Mau. Tapi besok saudara, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang mau? Kenapa nggak mau? Ayo saya mau tanya, kenapa nggak mau? Coba sebelah sini. Nggak ada gunanya duit. Nah, diwarisin aja. Mau Om ketika saya kasih 1 miliar? Mau? Ada yang mau juga. Kalau saya ya kalau kita masih muda mikir, ya ngapain punya duit 1 miliar hari ini? Besok kita udah di Pondok Rangon. Aduh. Buat apa ya? Hah? Kalau buat saya ya enggak. Artinya gini Bapak Ibu, saya mau bilang. Kalau dikasih begitu, kalau buat saya nggak mau. Kenapa? Kita nggak bisa. Umur saya mungkin masih mau nikmatin begini begitu sama keluarga saya, anak-anak saya, betul nggak? Istilahnya gini, ketika saudara dan saya hidup, besok masih saudara melek, bangun tidur masih, aduh kok pegel ya. Pernah nggak saudara mengucap syukur sama Tuhan? Halo? Pernah nggak ketika saudara melek, aduh Tuhan, aku masih hidup Tuhan. Pernah nggak saudara? Selalu, betul Ibu Gembala, selalu. Kadang-kadang kita ada Tuhan udah capek deh, Tuhan tahu dah doa saya, haleluya, amin. Ya enggak? Buat hidup kita hari lepas hari, kalau Tuhan masih izinkan kita hidup, itu udah berkat luar biasa. Apa gunanya dapat duit 1 miliar, besok kita mati? Gak ada gunanya tuh, gak bisa buat boro-boro Pak, baru beli di Traveloka nih, tiket ke Bangkok, ke Singapura, besok udah mati, percuma. Amin. Ketika saudara dan saya hidup hari ini, bisa bernafas, masih bisa, aduh pegel ya, aduh keringetan ya, bersyukur Bapak. Kadang suruh nyari keringet. Saudara kalau di rumah sakit, saudara habis operasi, nyari kentut itu mahal. Benar nggak? Boleh nggak minum? Boleh nggak? Enggak, kalau belum boleh kentut nggak boleh ngapa-ngapain dulu. Waduh, kentut itu mahal. Susah Bapak Ibu. Jadi nikmati hari ini, apapun keadaan saudara dan saya hari ini. Mungkin sekarang, aduh rada kurang enak badan. Mungkin sekarang, aduh lagi lesu, minggu depan udah jatuh tempo lagi tagihan. Mungkin stres saudara. Bersyukur. Amin. Bersyukur selalu sama Tuhan. Hari ini saya kasih judul tema khotbah saya. Kita adalah pengelola, bukan pemilik. Coba ulangin, 1, 2, 3. Kita adalah pengelola, bukan pemilik. Mari kita buka dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Aduh, kacamata saya ketinggalan ini.
Oh iya, sebelumnya saya minta maaf dulu. Kalau kemarin saudara sudah mengucapkan congratulations buat saya di grup, Bapak Ibu, kalau saya beroleh S2 semua kemurahan Tuhan. Amin. Saya benar-benar kelupaan untuk balas WA Bapak Ibu, karena saudara kemarin ini 10 hari lah saya dari Jakarta pergi sampai ke Bali, saya balik ke Lombok, saya balik lagi pulang-pulang capek, besoknya mesti wisuda selesai sampai sore, saya mesti balik jemput anak saya dan lain-lain, capek Bapak Ibu. Masih bersyukur kalau Tuhan izinkan masih boleh beroleh S2, ya semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Saya kalau tanya-tanya orang, Pak gelar apa? Ya udah pendeta doang aja. Saya nggak bilang S1, S2. Aduh, buat saya gelar itu nomor sekian. Amin. Apa artinya gelar yang saudara punya, pangkat yang saudara punya, tapi ketika saudara nggak bisa menyenangkan hati Tuhan. Buat sombong-sombong, S2 nih, keren dong S2, keren nggak? Saudara meskipun belajarnya online, saudara mesti siapin waktu. Kadang-kadang di mobil saya buka handphone, ya enggak buka ini, mesti ngurus tesis, saudara bolak-balik salah, capek, sebenarnya capek. Cuman saya pikir gini, saya waktu mau ambil S1 di Tarumanegara di Untar, saya ambil arsitek. Semester 5 saya cuti Bapak Ibu, saya cuti, enak ya nyari duitnya gini, buat apa gue kuliah? Ketahuan ya udah kerja aja, cari duit, akhirnya cuti saya hilang, ya udah sampai sekarang saya tidak lulus dari Tarumanegara. Kemarin sama Ibu Gembala sama-sama ambil S1 teologi ya, terus udah S2, aduh kadang capek, ya udah akhirnya puji Tuhan bisa lulus Bapak Ibu. Karena buat saya gini, saya nggak mau dilihat anak saya, papi gua aja kagak lulus, ngapain papi gua nyuruh gua suruh kuliah, ya enggak, nanti kan digituin sama anak, malu juga. Udahlah, susah bagaimanapun saya coba, karena buat demi apa? Anak Bapak Ibu. Ayo kita sama-sama baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Artinya Bapak Ibu, Tuhan menciptakan saudara dan saya di bumi ini untuk berkuasa atas segala ciptaan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Amin. Kita dikasih kewajiban untuk mengelola. Amin. Ketika saudara kerja, dapat uang, dapat gaji, dapat berkat luar biasa, betul itu buat kita. Tapi kita mesti sadar, kita berdoa, Tuhan, kalau dulu Tuhan mau apain sih Tuhan, yang duit aku dapetin mau bukan. Tapi kita berdoa, Tuhan, mau aku apain sih ini Tuhan, duit yang Tuhan berikan buat aku. Amin. Sadar bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan di dunia ini adalah titipan dari Tuhan. Seringkali kata dunia, kalau kita kerja capek-capek ya enggak sampai sakit-sakit, ya udah nikmatin aja duit-duit lu, harta-harta lu, ngapain lu mikirin? Betul enggak? Apa yang kita punya kita habis-habiskan, kita pergunakan buat yang enggak benar, buat ini, buat itu, saudara, enggak ada gunanya. Betul, enggak ada gunanya. Kita mesti sadar apa yang kita punya sampai hari ini semua adalah berkat dari Tuhan. Tuhan, tapi aku kan cuma punya motor Tuhan. Orang lain punya mobil, punya begini. No. Nggak boleh iri Bapak Ibu dengan apa yang orang lain punya. Kalau Tuhan izinkan
Kita dikasih Tuhan, berkat Tuhan itu ya udah nikmatin. Nggak boleh bersungut-sungut, Tuhan dia sih enak punya mobil, punya rumah gede. Rumah saya kecil, punya motor doang Tuhan. Nggak boleh Bapak Ibu. Apapun yang kita miliki, hari ini bersyukur. Saudara punya suami yang masih sehat, istri yang masih sehat, anak-anak yang masih sehat. Itu berkat luar biasa yang Tuhan berikan buat setiap kita. Benar nggak? Kalau kita nanti udah tua, ketemu saudara orang kaya sama orang kaya, dia nanya, lu punya rumah, beli rumah di mana lagi lu? Gue beli rumah di Texas. Enggak. Yang ditanya apa? Anakmu piro sekarang? Cucumu udah berapa? Gak pernah nanya duit. Karena ketika saudara memasuki umur 60, 70, 80 tahun, konsepnya pikiran, aduh, apa yang kita milikin gak ada gunanya. Ya nggak, ketika udah umur 80 Bapak Ibu, udah gigi udah ompong, saudara punya duit triliunan, saudara mau beli makanan seenak apapun di dunia, semahal apapun di dunia, saudara nikmatin nggak? Halo? Kalau gigi udah ompong, kagak ada rasanya Bapak Ibu. Bener, nggak enak. Kadang ini gigi juga ada yang copot gitu loh. Aduh, makan aja kadang-kadang, nggak gigitnya susah. Biasa makan kacang enak, sekarang makan kacang rada susah. Apalagi nggak ada gigi sini. Bener juga ya, orang yang giginya ompong semua. Om, kalau giginya ompong semua, makan berasa nggak? Ya udahlah, pokoknya masak, makan, kunyah-kunyah telan, kunyah-kunyah telan. Saya bilang, apa artinya? Saudara bisa nikmatin? Nggak nikmatin. Sekarang yang punya gigi masih utuh, bersyukur. Dirawat giginya. Kalau ada ini ya ke dokter gigi Bapak Ibu. Ya nggak, kalau nggak mau mahal ke dokter gigi, puskesmas juga bagus. Kadang-kadang kalau kita, ya dulu gitu ya, masih kecil, disuruh orang tua, ke dokter gigi, sikat gigi gini, males. Udah gede gigi lobang, gigi jelek baru, nyesel juga ya. Apa kata orang tua saya dulu, saya kagak mau ikutin. Nyesel baru sekarang. Perawatan gigi mahal banget Bapak Ibu deh. Udah gak usah dipikirin, kok pusing kalau ke dokter gigi mah. Jadi saudara dan saya ini apa? Pengelola. Amin. Coba buka. Boleh bantu saya baca Mazmur 24 ayat 1? Boleh? Bantu saya baca Mazmur 24 ayat yang pertama. Tuh, ingat Bapak Ibu. Siapa yang punya? Tuhan. Anakmu, istrimu, suamimu, hartamu milik? Susah amat. Milik Tuhan. Tuhan benar Bapak Ibu. Saudara gak bakal bawa harta. Saudara punya jam mewah. Saudara punya emas batangan, punya berlian. Gak bakal kita bawa, mati. Boro-boro dibawa. Saudara punya berlian, saudara punya emas. Kira-kira kalau mati dimasukin gak mati? Hah? Coba saya masukin gak? Gak bakalan. Sayang lagi lu ketahuan. Buat beli rumah, buat beli apaan, buat kasih orang. Panti asuhan, benar gak? Gak mungkin dibawain. Jadi saudara apa yang mau saudara bawa? Halo? Saudara kaya raya nih, apa yang saudara mau banggain? Sehat aja udah puji Tuhan Bapak Ibu. Masih bisa jalan ke gereja. Pak, saya jalan kaki ke gereja. Puji Tuhan, artinya saudara sehat. Amin. Apa yang saudara mau banggain? Ingat, apapun yang kita punya milik Tuhan. Maka punyailah mental seorang tukang parkir, saudara. Dia nggak tiap hari mobilnya ada BMW, Mercy, Innova, semua ada. Dia enggak. Ketika pergi satu-satu, marah nggak dia? Enggak, sekarang dapat duit. Mental punya tukang parkir. Dia nggak, biar mobilnya banyak. Ketika mobilnya nggak ada, ditarik, hilang semua. Marah? Enggak. Amin. Ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, mungkin sesuatu diambil dalam diri kita, saudara-saudara, jangan marah. Amin. Ataupun ketika saudara berdoa, bergumul, nggak dijawab-jawab Tuhan, Tuhan tega gue jadi murtad deh. Jangan.
Saudara tahu nggak matahari? Matahari pernah nggak sehari perek dia bersinar? Pernah nggak? Enggak. Tapi ketika pagi-pagi sudah lihat mendung, bukan mataharinya perek, tapi mendung itu karena awan gelap menyelimuti. Ya nggak, nanti kalau udah awan gelapnya hilang, mataharinya kelihatan. Matahari tetap nongol Bapak Ibu dari mana? Halo, terbitnya dari mana? Timur, tenggelamnya ke barat. Jadi begitu juga ketika saudara dan saya punya pergumulan, masalah, persoalan. Bukan Tuhannya tidak bekerja dalam hidup saudara dan saya. Tuhan tetap bekerja, kuasanya tetap bekerja. Tapi ada tunggu waktunya Tuhan. Matahari tetap bersinar dari timur, tenggelam ke barat. Nggak pernah matahari perek, itulah juga kuasa Tuhan. Ketika saudara ada persoalan, ujian, sakit penyakit yang mungkin saudara doakan selama ini belum kunjung sembuh, bukan Tuhan nggak bekerja. Tuhan tetap bekerja. Tapi tetap tunggu waktunya Tuhan. Tetap punya rasa syukur sama Tuhan. Amin. Ingat apa tadi yang pertama? Kita adalah pengelola. Apapun yang kita miliki adalahnya punyanya Tuhan. Jangan saudara, ketika saudara tidak sadar akan kita sebagai pengelola, kita akan menggunakan harta kita. Kita menggunakan apa yang kita punya untuk kita melakukan apapun yang kita mau. Amin. Tuhan bilang berkuasalah atas ikan, binatang melata dan lain-lain, saudara. Artinya saudara dan saya diberikan otoritas untuk mengelola. Kalau saudara diberkatin Tuhan, jadilah penyalur berkat Tuhan. Jangan disimpan sendiri, Bapak Ibu. Saya bilang duit nggak dibawa mati, Bapak Ibu. Benar. Jadi apapun yang kita punya, biar kita kelola dengan baik. Ya Tuhan, kok aku selama ini dari muda sampai sekarang kok ya segini-gini aja ya Tuhan. Coba kita mikir, benar nggak sih kita mengelola uang dengan baik? Kan begitu. Kalau lihat orang kaya, kalau lihat, hebat ya. Saudara nggak tahu kesusahannya. Bagaimana dia ngatur duitnya, bagaimana dia menjaganya supaya tiap hari berkembang duitnya. Itu caranya mengelola, saudara. Banyak ayat-ayat Bapak Ibu. Ayat di Alkitab itu tentang doa tuh ada sekitar 500-an. Tentang iman sekitar 500-an. Tapi tentang pengelolaan harta kita ada sekitar 2.500 ayat. Artinya apa? Tuhan mau saudara dan saya jadi pengelola yang baik. Kita sadar bahwa hidup kita ini cuman sebatas kita mengelolakan aset yang Tuhan berikan buat kita. Ketika kita punya rumah buat Tuhan, ketika kita punya harta buat Tuhan, tanya Tuhan, apa yang aku mesti lakukan atas berkat yang Tuhan udah kasih buat aku. Amin. Ketika engkau punya badan sehat, engkau mestinya bertanggung jawab sama badan kita. Ya enggak? Kalau saudara jadi pengelola yang baik, saudara pasti nggak bakal begadang. Saudara nggak mungkin narkoba, nggak mungkin lakuin hal yang lain. Karena apa? Hidup kita, badan kita ini punya siapa? Tuhan. Kalau engkau dan saya jadi pengelola yang baik, saudara pasti nggak mungkin makan yang sebanyak-banyaknya. Habis itu saudara kena diabetes, saudara kena darah tinggi, saudara jadi stroke. Yang disalahin makan apa lagi? Makan baku teh. Wah, songfa, apalagi? Saudara ketika kolesterol tinggi, oh ya mikir kenapa ya kolesterol? Udah seminggu makan babi-babian mulu. Sadar Bapak Ibu. Tubuh kita punya, halo? Tubuh kita punya Tuhan. Ketika saudara makan gak benar sampai kita sakit, dosa gak saya tanya? Halo? Tanggung jawab lu tubuh kita. Benar sudah tanggung jawab tubuh kita. Jangan saudara pikir, tubuh gue enak aja. Saudara mau olahraga, Bapak Ibu, kemarin ini saya belajar olahraga. Ada treadmill di rumah. Capek gak? Capek banget. Pertama cuma 15 menit udah. Setengah jam naik. Sekarang sejam. Setiap pulang, pokoknya habis makan, saya treadmill 1 jam. Wah, pulang sampai rumah jam 10 malam, saudara treadmill, saudara. Sampai jam 11 malam.
belajar karena saya pengen hidup saya sehat. Saya mau menggunakan apa yang Tuhan sudah kasih dalam hidup saya secara maksimal. Amin. Kalau saudara juga mesti jaga makan, saudara mesti jaga kesehatan, jangan begadang, itu saudara. Artinya pengelola yang baik, minimal mengelola badan kita dulu nih. Ketika saudara bisa maintain badan kita dengan baik, saya percaya apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya, pasti kita bisa ini. Amin. Coba bantuin saya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Boleh bantuin saya yang cowok? Satu Timotius 6 ayat yang ke-10. Amin. Akar kejahatan adalah cinta uang. Kata saya bilang, boleh nggak di dunia ini pakai uang? Boleh. Tapi jangan sampai hati saudara dan saya, cintamu sama uang melebihi segala-galanya. Cintamu sama uang melebihi cinta saudara sama Tuhan. Boleh nggak saudara kerja? Boleh. Karena di saat saudara dan saya kerja, Tuhan berkati dalam pekerjaan kita. Tapi jangan sampai hati kita ini cinta sama uang. Kalau ini, wah ada uang, ya udahlah ke gereja nanti dulu. Aku kerjain dulu, yang penting dapat duit. Nggak apa-apa lah begadang sampai berhari-hari. Yang penting aku dapat uang. Itu saudara. Hati kita sudah mulai cinta sama uang. Kalau cinta sama uang apa? Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai. Firman Tuhan bilang nih. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai. Firman Tuhan. Ketika engkau dan saya cinta cinta uang saudara. Saudara akan mengalami apa? Iman saudara dan saya akan menyimpang dan menyiksa diri kita dengan berbagai duka. Secara nggak sadar ketika saudara mati-matian kerja, capek saudara. Mungkin sudah dapat miliaran. Tapi ketika saudara mau nikmati, saudara sakit. Siapa yang nikmatin? Pembantu kita, supir kita, dan lain-lain. Amin. Ketika saudara dan saya cinta uang melebihi cinta saudara sama Tuhan, saudara akan mengalami duka, berbagai duka. Imanmu akan menyimpang. Engkau akan enggak berserah lagi sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Sudah percayamu sama uang kita. Nggak perlulah ke gereja lah. Kalau kita sakit ada uang ke dokter bisa. Kita mau supaya sehat, beli vitamin mahal-mahal, bisa nggak? Bisa. Tapi saya mau bilang, ketika satu waktu Tuhan bilang selesai, uangmu bisa nyetopin Tuhan untuk saudara tidak mati? Tidak. Siapapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, ketika Tuhan izinkan sakit, Tuhan izinkan kita meninggal, selesai Bapak Ibu. Uangmu tidak bisa menyamai, sogok deh Tuhan, aku kasih perpuluhan yang gede deh Tuhan, tapi jangan tarik dulu nyawaku. Nggak bisa. Makanya jangan sampai kita cinta uang. Coba colek kanan kiri. Jangan cinta uang ya. Kalau kita sadar kita ini anak Tuhan, pengikut Kristus, maka ini yang kita mesti lakukan. Yang pertama, ayo kita buka 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 4 ayat ke-10.
Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara dan saya sudah dikasih talenta masing-masing. Ya enggak, talenta itu mungkin saudara bisa nyanyi kah, saudara bisa menggambar kah, saudara bisa begini. Saudara dikasih talenta. Masing-masing orang punya talenta yang berbeda. Beda, jangan iri dengan talenta orang, saudara. Tapi gali diri kita. Oh, ini talenta aku, kasih sama Tuhan. Amin. Artinya saudara dikasih talenta sama Tuhan, saudara mesti bertanggung jawab. Coba di ayat 5 ya. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia, yaitu Tuhan yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan mati. Ketika Tuhan kasih talenta kita 1, 2, atau 5 talenta, saudara. Artinya Tuhan percayakan mungkin harta kita. Sudah percayakan anak istri kita, saudara. Saudara mesti bertanggung jawab. Yang pertama, ketika saudara dan saya sadar kita ini anak Tuhan. Kita ini pengelola. Apa yang kita mesti lakukan pertama apa? Sadar, saudara. Apapun yang Tuhan sudah berikan sama kita, amin, kita kelola dengan baik. Karena apa? Tuhan akan menuntut tanggung jawab. Amin. Ketika saudara punya badan, dulu kurus, kadang-kadang makan banyak, sakit penyakit, sudah obesitas dan lain-lain, saudara. Itu akan dipertanggungjawabkan, saudara. Firman Tuhan bilang apa? Jagalah badan kita, karena tubuh kita adalah bait Allah. Kalau saudara punya badan yang gak sehat, gimana mau menyembah? Gimana mau berdoa? Gimana saudara bisa mau berpuasa dengan baik? Kalau saudara tidak menjaga badan saudara? Amin. Nah, saudara, ini ya. Ini saudara, ini daging saudara. Ini roh saudara. Ya. Saya mau tanya saudara Bapak Ibu. Lebih banyak saudara kasih makan. Tadi dia apa? Daging. Apa saudara kasih makan roh? Halo? Halo? Daging. Artinya ketika saudara lebih banyak ngasih makan dagingmu. Apapun yang kamu lakukan dan saya lakukan, saudara. Pasti susah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena daging kita terus makan, pokoknya ada lagi viral nih, ada bahok, ayo kita sono. Daging terus, daging kasih makan tubuh kita. Di lain sisi, saudara dan saya mesti kasih makan rohmu. Dengan apa? Baca firman. Berdoa, merenungkan firman, melakukan firman. Ini makanan roh kita. Ketika saudara dan saya kasih makan daging terus, apapun ketika saudara dihadapkan dengan satu pilihan, saya percaya kita tidak akan melakukan pilihan yang tepat. Karena apa? Saudara banyak kasih makan daging. Apapun yang saudara punya, ini punya gua, terserah. Kenapa? Saudara banyak kasih makan daging. Tetapi ketika saudara dan saya lebih banyak kasih makan roh. Ketika saudara punya harta, punya istri, punya anak, sudah bertanggung jawab dengan benar. Kenapa? Tahu semuanya ini kita pengelola, ini titipan Tuhan. Ya Tuhan, ampuni aku Tuhan kalau aku salah. Aku mau jadi pengelola yang baik. Roh saudara akan menuntut saudara menjadi yang baik. Tapi ketika saudara kasih makan daging terus, saudara, lama-lama roh kita akan padam. Yang pertama apa tadi? Ingat, kita mesti menjadi pengelola yang baik karena Tuhan menuntut tanggung jawab. Yang kedua, buka Matius 16 ayat 19 sampai 21. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya dan mencurinya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya,
dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang kedua, kita mesti sadar kalau kita jadi pengelola yang baik, kita pasti tidak memikirkan harta di dunia. Kita pikirkan apa? Harta di sorga. Tuhan cuma kasih aku sedikit Tuhan. Mungkin rumah saya juga masih kontrak Tuhan. Gimana saya bisa mikir harta di sorga Tuhan? Udah saudara, hidupmu ketika engkau menjadi pengelola yang baik, kelola hidupmu dengan baik. Bekerjalah dengan baik saudara. Ketika kita, meskipun kita nggak ada uang, mulut kita ini jadikan berkat buat orang lain. Ketika orang susah, kamu kenapa? Aja tanyain, oh iya ayo aku mau doain buat kamu deh. Aku percaya kalau dulu aku punya masalah yang sama kamu, aku percaya Tuhan bela aku. Tuhan berkatin aku loh. Saudara jadi kesaksian. Jangan mulut ini saudara jadi gibah. Amin. Apapun yang Tuhan percayakan sama saudara dan saya, ingat, jangan kumpulin harta di dunia. Kerja boleh betul, tapi jangan sampai di mana hartamu berada, hatimu berada. Kita pikirin apa yang tidak dirusak oleh gengat dan karat, apa yang tidak dicuri pencuri. Kumpulkan harta di surga. Amin. Melalui perkataanmu jadi berkat buat orang lain. Ketika engkau diberkati, lihat orang susah, wah bantuin Israel yuk, kita dukung bantuan Israel. Saya nyumbang deh, wah saya kasih gaji saya ini 5 juta, 3 juta, 10 juta. Gak perlu. Ketika engkau melihat tetanggamu susah, ya nggak perlu ngasih ke sono. Israel udah banyak duitnya Bapak Ibu, ya nggak. Kamu kasih saudara, kasih orang yang susah. Amin. Engkau akan mengumpulkan bukan harta di dunia, tapi kumpulkan harta di surga. Ketika saudara memberkati orang yang susah, saudara mengutangi Tuhan. Amin. Jangan terus cari uang untuk memperkaya diri supaya aku mau pergi jalan-jalan ke Amerika lah, ke sini buat muasin diri sendiri. Boleh nggak? Boleh, kalau Tuhan izinkan boleh, Bapak Ibu. Tapi jangan sampai kita jadi money oriented. Apa-apa cinta uang, jangan. Yang kedua, ketika engkau jadi pengelola yang baik, sadar kita tidak mengumpulkan harta di dunia, tapi kita mengumpulkan harta di surga. Ku tak membawa apapun juga, boleh jangan musik. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, apa yang saudara bawa? Inilah yang ku punya, apa? Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, amin. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara datang bawa emas batangan, bawa kalung berlian, no, kita lahir telanjang Bapak Ibu. Ingat hari ini, ketika satu waktu nggak tua, nggak muda, nggak engkau sehat, nggak engkau dalam keadaan sakit, ketika waktunya Tuhan minta saudara kembali, hartamu, jabatanmu, kehebatanmu tidak bisa menstop ketika Tuhan minta engkau kembali Bapak Ibu. Harta yang kita kumpulkan, mungkin motor, mungkin perhiasan kita kumpul, kita nggak bawa. Apa yang kita bawa? Hatimu, iman kita sama Tuhan, ketaatanmu sama Tuhan, itu yang Tuhan tanyakan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, ketika engkau jadi pengelola yang baik, kita bukan melakukan apa yang kita mau, tapi kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin.
Jangan lakukan apapun yang kita mau, tapi lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin. Jangan mengejar kekayaan Bapak Ibu, tapi kejarlah kepercayaan dari Tuhan. Ketika saudara dipercayakan Tuhan akan perkara kecil, saudara bertanggung jawab. Firman Tuhan bilang Tuhan akan berikan kepercayaan lebih besar ketika saudara bertanggung jawab dengan baik. Amin. Jangan kejar berkatnya, tapi kejarlah sumber berkat itu. Amin. Dia nggak lihat masalahmu, dia nggak lihat latar belakangmu, engkau siapa. Dia nggak lihat, kalau orang bilang, lu percuma lah ke gereja, Tuhan nggak bakal ngampunin dosa lu, udah manusia bejat sebejat-bejatnya. Itu kata orang, Bapak Ibu. Tapi dia Allah yang sudah rela mati di kayu salib. Dia nggak pernah lihat kesalahan engkau dan saya. Dia nggak pernah lihat kelemahanmu dan saya. Dia Allah yang selalu siap setia menggendong engkau dan saya. Dia Allah yang selalu menampung setiap tetesan air matamu dan saya. Amin. Ketika sudah percaya sama Tuhan adalah anugerah Bapak Ibu. Jangan sia-siakan anugerah kepercayaan sama Tuhan. Amin. Karena saudara tahu kekayaan itu adalah buah dari ketaatan dan kejujuran dalam mengelola harta sesuai kehendak pemiliknya. Amin. Hari ini Bella, kita mau jadi pengelola yang baik. Bukan pemilik harta kita, tapi kita pengelola yang baik, steward yang baik, saudara. Boleh deh tayangin tadi yang terakhir? Sudah lihat dah. Ini ada yang namanya si Mike. Dia menang lotre berapa? 223 miliar. Pria ini berakhir jadi apa? Halo? Kurang banyak gak duitnya 223 miliar? Ini pria ini namanya Michael. Siapa saudara? Dia kelahiran di Inggris. Dia dulu sebagai pekerja biasa tiba-tiba dapat lotre, Bapak Ibu. Dapat 223 miliar, dia beliin rumah, dia beliin gini, dia narkoba, dia berzina dan lain-lain, saudara. Ketika punya banyak itu, saudara, akhirnya bisa jadi apa tadi? Tukang. Kenapa, saudara? Dia bukan pengelola yang baik. Betul? Tuhan cuma percaya dikit, Tuhan. Gimana sih ngelolanya, Tuhan? Dikit aja kita nggak bisa kelola dengan baik, apalagi banyak. Dikasih banyak Bapak Ibu, 223 miliar. Bukan duit sedikit, saudara. Beli kerupuk nih dari Sunter ke banjir kerupuk, Bapak Ibu. Sudah bisa bayangin punya duit segitu, akhirnya berapa tahun jadi gembel, jadi tukang sampah. Ayo bisa bayangin nggak? Kalau saudara tidak punya Tuhan, saudara lebih banyak ngasih makan jasmani kita, tubuh kita, ini yang akan saudara alami. Tapi kalau saudara lebih banyak ngasih makan rohmu dengan firman Tuhan, takut akan Tuhan dengan ketaatan kita, saya percaya saudara, kita akan menjadi pengelola yang baik. Amin. Ketika kita nanti suatu saat dipanggil Tuhan, Tuhan bilang gini, sabaslah hai hambaku yang baik, engkau telah mengelola apa yang aku percayakan kepadamu. Itu Bapak Ibu. Amin. Mau jadi pengelola yang baik? Amin. Yang pertama tadi apa? Apa? Untuk menjadi pengelola yang baik apa? Ingat, Tuhan tuntut tanggung jawab. Yang kedua apa? Menjadi pengelola yang baik apa? Kita mesti sadar apa? Jangan mengumpulkan harta di dunia, tetapi kumpulkan harta di surga. Ketika engkau melayani Tuhan, engkau jadi berkat di rumah tanggamu, engkau jadi berkat di dalam pekerjaanmu, engkau jadi berkat buat orang yang ketika butuh kata-kata yang baik, bukan butuh cemooh. Saudara, kumpulkan harta di surga. Amin. Yang ketiga apa? Pengelola yang baik. Bukan melakukan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau.
Mari jangan bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku tak membawa apapun juga saat ku, amin. Biar kami sadar Tuhan, kami sadar kami tidak membawa apapun juga ke dunia Tuhan. Ku tinggal semua Pada akhirnya saat ku kembali, naikkan pujian ini dari dasar hatimu, katakan dengan imanmu, membawa apapun juga, amin. Saat ku datang ke dunia, kami tinggal semua Tuhan. ku tinggal semua Pada akhirnya saat ku kembali, ke surga. katakan inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini percaya apapun yang Tuhan titipkan sama saudara dan saya, mari kita jadi pengelola yang baik. Ketika engkau punya anak, punya istri, punya suami, layanilah anakmu dengan baik, layanilah istrimu dengan baik, layanilah suamimu dengan baik. Engkau menjadi pengelola yang baik. Ketika Tuhan percayakan harta di dunia ini, jadilah pengelola yang baik. Engkau menggunakan hartamu untuk memberkati orang banyak, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini Tuhan ingatkan ketika kita lahir tanpa membawa apa-apa, saudara. Saudara sadar apa yang saudara miliki hari ini adalah punya Tuhan. Kesehatanmu, tubuhmu, hartamu, semuanya milik Tuhan. Ketika engkau menjadi pengelola yang baik, Tuhan akan berkenan, Bapak Ibu. Tuhan ingatkan hari ini ketika satu saat saudara dan saya dipanggil Tuhan, kita akan meninggalkan anakmu, kita akan meninggalkan istri kita, suami kita, orang tua kita, siapapun yang kita kenal. Kita akan kembali ke Bapa dengan membawa ketaatanmu, dengan membawa imanmu sama Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Benar ya Tuhan Yesus, terlalu baik di dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang memberi segala sesuatunya yang ada di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah diingatkan kembali firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus. Bagaimana kami menjadi pengelola yang baik Tuhan Yesus. Pengelola yang baik hanya untuk mau menyenangkan hati Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Bentuklah kami Tuhan Yesus oleh firman-Mu Tuhan. Dan berkati juga Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Pak Lukas Tuhan memberkati dalam setiap kesehatan, kekuatan, pekerjaan, pelayanannya Tuhan. Keluarga Pak Lukas Tuhan memberkati istri anak Tuhan Yesus. Biarlah terus yang memberkati keluarga Pak Lukas dengan urapan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga. Dan Tuhan, inilah hidup kami, dan biarlah hidup kami ini Tuhan Yesus terus dan terus mau menyenangkan hati Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Pak Lukas yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saatnya kita akan mau memberi yang terbaik untuk Tuhan kepada petugas, dipersilakan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur Tuhan kepada-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan mau memberi yang terbaik untuk Tuhan, yaitu persembahan. Berkati Tuhan persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berkati setiap pekerjaan usaha mereka Tuhan. Pelayanan mereka Tuhan memberkati. Berkati keluarga mereka Tuhan Yesus. Engkau berkati rezeki yang berlimpah-limpah akan ada kepada mereka Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Inilah persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian untuk Tuhan, tanda berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, tak ada berkesudahan, tak ada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saat ini kita akan mau melihat warta gereja. Buat petugas dipersilakan. Shalom, selamat datang di GBI Abdiel Sunter Kirana. Kita dengarkan warta tengah minggu 21 Juli 2024. Ibadah wanita Selasa 23 Juli 2024 pukul 5 sore. Pembicara Ibu Silvi Maukar, pujian Mesa Senita dilanjutkan dengan doa malam. Hari Rabu yaitu ibadah Racer atau Rabu Ceria 24 Juli 2024 pukul setengah 5 sore di tempat ini. Yang punya anak TK sampai SD dipersilakan mengikuti ibadah anak di tempat ini. Yang bertugas Minggu 28 Juli 2024, pembicara Pendeta Michael Halim, Dosafat Ibu Purnama Sehaan, kolektan Bapak Frans Haryanto dan Ibu Hana, penerima tamu Ibu Tati Herawati, multimedia Saudari Desi. Yang berulang tahun di bulan Juli
Pendeta J. Wahono STH 2 Juli, Ibu Dahlia 5 Juli, PDP Juliawati Cahyadi 11 Juli. Sekian warta pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Terima kasih warta jemaatnya. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kepada petugas doa penutup dipersilakan. Mari jemaat Tuhan, saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Kita naikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Allah. Betapa kami bersyukur Tuhan Yesus baik dan selalu baik dalam kehidupan kami. Terutama pada pagi hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali Tuhan Yesus, betapa kami harus bertanggung jawab dalam mengelola apa yang sudah Tuhan berikan buat setiap kami. Sehingga Tuhan akan mengaruniakan anugerah yang besar untuk kami kelola Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Kalau beliau Tuhan sudah boleh ditambahkan satu tingkat pendidikan, tingkat strata Tuhan Yesus yang lebih tinggi lagi, mari Tuhan Yesus, lewat gelar apapun yang dia boleh sandang Tuhan, mari Allah sendiri yang akan memberikan hikmat, marifat dan kebenaran-kebenaran, sehingga dia boleh Tuhan Yesus menjadi penjalannya Tuhan, dan nama Tuhan terus dimuliakan setiap langkah kehidupannya. Biar Engkau tuntun dan Kau sertai, berkati istri dan ketiga anaknya Tuhan. Biarlah keluarga ini boleh keluarga yang menjadi teladan dan menyenangkan hati Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, berkati Tuhan Yesus hamba-hamba-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami mendoakan gembala sidang kami. Biar Engkau Allah sendiri Tuhan Yesus yang memberikan hikmat dan kebaikan-Mu atas hidupnya Tuhan. Beliau Tuhan Yesus yang memegang peranan penting Tuhan Yesus dalam keputusan-keputusannya Bapa. Mari berikan hikmat-Mu Tuhan untuk menolong beliau. Apapun yang akan dia putuskan, apapun yang akan dia katakan Tuhan, boleh menjadi perkataannya Tuhan. Boleh menolong para jiwa, boleh menolong gereja-gereja, boleh menolong umat Tuhan untuk kembali kepada Tuhan dan kembali dekat kepadamu Bapa. Biar Engkau terus Tuhan Yesus memajukan pelayanan Tuhan Yesus di tempat ini atau dimanapun ya beliau yang akan sandang Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati anak-anaknya, mantu cucu Tuhan Yesus, berkati usaha, pekerjaan ataupun apapun yang beliau kerjakan dan lakukan Tuhan Yesus. Kami lihat penyertaan-Mu dalam hidupnya. Oleh karenanya Tuhan Yesus, Tuhan terus tuntun dan pelihara. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk para rumah tangga di gereja ini. Tuhan Yesus tolong Bapa, biar Engkau sertai dan Engkau berikan pekerjaan yang baik, rezeki yang baik Tuhan. Untuk para keluarga yang mencari nafkah, Tuhan berikan kebaikan-Mu Tuhan. Berikan kesehatan dan pertolongan sehingga kami boleh bekerja dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh Tuhan bersyukur untuk berkat yang sudah Tuhan berikan tanpa kami Tuhan menuntut apapun Bapa. Ajar kami terus bersyukur Tuhan, menikmati anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat Tuhan. Kami boleh menjadi Tuhan Yesus hamba-hamba yang berkenan di hadapan Tuhan, dan orang boleh melihat kehidupan kami berbeda karena kami punya Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk rencana program gereja yang terdekat pada tahun ini Tuhan, yaitu ulang tahun gereja. Terima kasih Tuhan menyertai gereja ini boleh berdiri, boleh ada dan boleh mendewasakan setiap kami Tuhan. Angka yang tidak mudah Tuhan untuk 23 tahun. Tuhan yang terus menyertai gereja ini. Biarlah gereja ini boleh menjadi berkat. Tidak hanya Tuhan Yesus untuk sekeliling kami, tapi dimanapun berada Tuhan boleh lihat anak-anak Tuhan yang boleh di gereja ini Tuhan, tidak hanya dididik dan didewasakan, tapi boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Biar Engkau tolong setiap dana kami telah melihat Engkau bekerja dengan ajaib. Tuhan sendiri yang mencukupkan. Tuhan yang akan gerakkan anak-anak-Mu Tuhan Yesus untuk memberikan Tuhan Yesus yang terbaik untuk perluasan gereja, terutama Tuhan Yesus buat pelayanan di tempat ini. Mari Tuhan tolong Bapa, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan Yesus melakukan keajaiban di hidup kami. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan gereja ini Tuhan, biarlah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hari-hari kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong setiap langkah kami agar kami terus menyukakan hati-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa Indonesia juga kepunyaan-Mu. Oleh karenanya Bapa, berkati bangsa ini Tuhan. Kami percaya bangsa ini dalam pandangan-Mu Tuhan tanpa terkecuali. Tuhan tolong para hamba-hamba Tuhan yang memegang peranan, memegang Tuhan Yesus pendidikannya, memegang Tuhan jabatan. Biarlah mereka boleh bekerja dan melakukannya hanya untuk hormat bagi nama Tuhan. Berikan kejujuran, berikan Tuhan roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka melakukan yang terbaik Tuhan.
untuk seperti Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh mengasihi umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kau sebentar kami mau pulang Tuhan, kami serahkan hari-hari kami selama minggu-minggu ke dalam tangan Tuhan. Biar Allah sendiri yang menyertai hidupan kami, sehingga kami boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Kami siap menerima berkat melalui gembala kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah melawat dan memberkati setiap kami. Lewat kebenaran firman-Mu, Engkau terus mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan dan pandai di dalam mengelola keuangan kami Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh terus kami tinggikan. Terima kasih Bapak, Engkau terus memberkati dan memakai hamba-Mu lebih lagi di dalam dia melayani Engkau Bapak. Dimanapun Engkau utus Tuhan, jadikan dia alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Kami akan pulang melangkahkan kaki kami dan tibakan kami di rumah dengan tidak kurang satu apapun juga. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu terus sampai Engkau datang yang kedua kali. Bahkan sepanjang minggu ini Tuhan, kami akan memasuki hari-hari kami bersama dengan Engkau. Kami ada di tengah-tengah masyarakat yang ramai. Engkau izinkan kami diperhadapkan dengan berbagai macam masalah. Satu hal yang Engkau tanamkan di hati kami, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau selalu melingkupi, memagari dan menjauhkan dari segala kuasa apapun juga. Bahkan Engkau terus memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Anak cucu mantu kami juga Tuhan ada di dalam genggaman-Mu Tuhan. Sadarkan mereka apabila mereka keluar daripada kebenaran-Mu. Engkau terus Tuhan menjaga dan mengingatkannya Bapa. Terima kasih Tuhan, apapun yang akan kami kerjakan sepanjang minggu ini, kami percaya Tuhan, Engkau terus menyadarkan kami, sehingga kami tidak lupa segala sesuatu yang kami miliki adalah kepunyaan-Mu Tuhan, sehingga segala sesuatunya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saudara yang Tuhan kasihi, pagi hari ini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai anugerah daripada Bapa Surgawi, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, sukacita dan penyertaan lewat Roh Kudus tinggal di dalam kehidupanmu. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan akan berkata, amin. Tuhan memberkati. Saudara, ada pengumuman tambahan. Ya, hari Selasa kami mengundang ibu-ibu khususnya untuk hadir jam 4 sore. Sebelum ibadah wanita kita akan ada seminar tentang kanker. Jadi ini sangat penting untuk kesehatan kita. Hanya itu, untuk itu saudara bisa datang jam 4 sore. Tuhan memberkati.